Dengan penuh percaya diri, Kurohige bilang kepada Trafalgar Law kalau dia boleh saja mencoba untuk kabur, tetapi pasti tidak akan berhasil. Trafalgar Law terlihat tidak menggubris omongannya Kurohige itu. Dia justru langsung menyuruh anak buahnya yang mengenakan topeng yang ternyata bernama Hakugan untuk membawa Polar Tang menyelam. Sementara Shashi dan Penguin disuruhnya untuk berenang menyelam ke dasar laut. Trafalgar Law kemudian menggunakan teknik R-Room Amputate untuk menyerang Kurohige yang masih berada di atas Dokyu dan Stronger. Kurohige terlihat tidak siap menghadapi serangannya Law itu. Kurohige menduga kalau teknik yang Law gunakan adalah kemampuan Awakening, karena tekniknya itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia dengar. Akibat serangan dadakannya Law tadi, tubuh Stronger terbelah menjadi dua dan Kurohige bersama dengan Dokyu langsung oleng dan terjun bebas dari langit. Dokyu yang berpikir kalau Stronger pasti sudah tewas, kemudian melemparkan sekeranjang apel ke arah anak buahnya Trafalgar Law yang ada di bawahnya. Anak buah Trafalgar Law yang sadar kalau apel-apel tersebut adalah bom, semuanya langsung berlarian menjauh. Di momen tersebut, Shashi terlihat langsung menceburkan diri ke laut, lalu menembakkan semacam water cannon dari mulutnya untuk meledakkan keranjang apel itu di udara. Usahanya berhasil. Ledakan yang cukup hebat akibat bom apel itu tadi justru mengenai tubuh Dokyu sendiri yang membuat tubuhnya dan tubuh Stronger terlempar ke arah kapal kelompok Kurohige yang sedang parkir di tengah laut. Shashi bilang, oleh karena mereka lahir dan tumbuh besar di North Blue yang suhu airnya dingin, jangan berpikir kelompok Kurohige akan bisa menang dalam pertempuran di laut. Selanjutnya, Shashi dan Penguin terlihat meliuk-liuk berenang menyelam di dalam laut, sementara Polar Tang terlihat seperti sedang bersiap menembakkan rudal ke lambung kapal bajak laut Kurohige. Sementara itu di daratan, pertarungan yang tidak kalah seru juga terjadi. Dengan menggunakan indera pendengarannya yang sangat tajam, Beppo bisa mendeteksi keberadaan Van Augur. Dia kemudian menyuruh Jean Bart untuk melindungi sang kapten dari tembakan senapan sniper andalan kelompok bajak laut Kurohige itu. Karena sudah dilindungi oleh Jean Bart, Trafalgar Law kemudian langsung melayangkan serangan lanjutan kepada Kurohige yang kali ini menggunakan teknik K-Room. Pedang Law yang membesar dan memanjang langsung berhasil menembus tubuh Kurohige lalu menyetrum organ dalam Kurohige menggunakan teknik Shock Wille. Akibat terkena teknik Awakening-nya Law itu, tubuh Kurohige terlempar kembali ke angkasa sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Lalu dengan menggunakan kemampuan teleportasinya, Van Augur menyusul Kurohige yang nyaris jatuh ke laut. Van Augur kemudian bertanya, apakah sebaiknya mereka kembali saja ke kapal. Namun karena sudah kepalang tanggung, Kurohige jelas tidak mau melakukan hal semacam itu. Dia bilang terus menyerang maju adalah satu-satunya jalan yang akan dia ambil, karena mereka adalah kelompok bajak laut Kurohige. Van Augur pun kemudian mengirim kembali tubuh Kurohige ke daratan untuk berhadapan kembali dengan Trafalgar Law. Trafalgar Law lalu bertanya kepada Kurohige, apakah semua komandan utamanya adalah para DF user? Jika iya, itu artinya mereka semua lemah terhadap air. Kurohige memberitahu Law kalau menjadi seorang DF user itu lebih banyak manfaatnya ketimbang mudorotnya. Setelahnya, kita bisa melihat kapal bajak laut Kurohige dibombardir serangan oleh anak buahnya Law. Sepertinya mereka berniat menenggelamkan kapal yang ternyata di dalamnya terdapat seorang sandera yang tidak biasa, yaitu Charlotte Pudding. Para anak buah Kurohige kelihatan sama sekali tidak menyangka kalau kelompok bajak laut hati sangat ahli dan lihai dalam pertarungan di laut. Namun mereka masih tetap yakin kalau pertempuran pasti akan segera berakhir karena kapten mereka adalah yang terkuat. Menanggapi kepercayaan diri yang begitu tinggi dari para anak buahnya Kurohige, Pudding bilang jika Mama masih hidup, mereka semua pasti tidak akan bisa ngebacot seperti itu lagi. Perkataannya Pudding ini disambut tawa oleh para kroconya Kurohige. Mereka bilang kepada Pudding kalau musuh yang sedang mereka hadapi saat ini adalah salah satu orang yang telah menghabisi Big Mom, orang yang telah menyingkirkan orang tua legend untuk membuka kesempatan bagi generasi baru untuk dapat berkembang. Selanjutnya kita bisa melihat Kurohige berhasil menahan serangan pedangnya Trafalgar Law dengan menggunakan kekuatan Gura-Gura Nominya, lalu mempersiapkan sebuah serangan balik yang berjudul Black Water. Adegan kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut untuk melihat reaksi Akainu yang sudah mulai frustasi. Kabar tentang bentrokan yang terjadi antara kelompok bajak laut Kurohige versus kelompok bajak laut hati di Winner Island sudah sampai ke telinga Akainu. Namun Akainu masih belum memutuskan tindakan apa yang akan dia ambil karena pertempurannya masih belum selesai. Adegan kemudian berpindah lagi ke Egghead Island.
Karena penampilan Luffy dan kawan-kawan diubah menjadi tidak sesuai usia mereka oleh Bonnie, polisi Kuma akhirnya tidak berhasil mendeteksi keberadaan mereka dan berhenti melakukan pengejaran. Luffy yang sudah diubah menjadi kakek-kakek berusia 70 tahun terlihat komplain kepada Bonnie kenapa dia tidak diubah ke usia lain yang lebih produktif. Yang mereka hadapi saat ini kan bukan manusia sungguhan. Jika tidak bisa melawan karena faktor usia, mereka semua pasti bisa mati. Bonnie yang berubah wujud menjadi anak-anak terlihat hanya tertunduk diam. Justru Chopper yang diubah menjadi rusa tua bangka yang marah-marah kepada Luffy. Namun karena mereka sudah berkali-kali mengalami kesulitan akibat pasifista, Chopper juga tidak bisa begitu saja menyalahkan Luffy. Chopper pun kemudian meminta Bonnie untuk segera memulihkan tubuh mereka kembali ke usia yang seharusnya. Jinbe yang diubah menjadi bocah kemudian bercerita panjang lebar yang intinya menurut yang dia ketahui, Bartholomew Kuma adalah seorang raja yang sangat diktator di kerajaan Sorbet. Makanya dia ditolak dan diusir oleh warganya sendiri, kemudian alih profesi menjadi seorang bajak laut. Bartholomew Kuma kemudian bergabung dengan pasukan revolusi, lalu tertangkap oleh angkatan laut dan diberi hukuman mati. Namun karena Vegapunk terpesona dengan kekuatan fisiknya dan Kuma sendiri rela tubuhnya dijadikan sebagai tikus laboratoriumnya Vegapunk, pemerintah dunia akhirnya membiarkannya kembali ke laut sebagai salah seorang Shichibukai. Bonnie bisa memaklumi kenapa Kuma mau dijadikan objek pengkloningan oleh Vegapunk atau kenapa dia mau menjadi seorang Shichibukai. Namun mengubah tubuh Kuma menjadi total robot sama saja dengan memberinya hukuman mati. Bonnie kemudian menjelaskan bahwa ayahnya bukanlah seorang diktator. Dia adalah seorang oposisi pembenci pemerintah dunia. Sehingga Bonnie tidak percaya kalau ayahnya mau bekerja untuk pemerintah dunia. Bonnie yakin pasti ada sesuatu yang membuatnya terpaksa melakukan hal mengerikan semacam itu. Dengan penuh emosi, Bonnie kemudian menyabetkan lightsaber yang entah sejak kapan dia dapatkan sekuat tenaga. Ternyata posisi mereka saat ini sedang berada di tempat pembuangan rongsokannya Vegapunk. Karena merasa lightsaber tadi masih berfungsi dengan baik, Bonnie kemudian memutuskan untuk membawanya. Bonnie lalu menceritakan bahwa ayahnya pernah berkata kepadanya bahwa dia adalah keturunan ras spesial. Namun pemerintah dunia seharusnya tidak boleh seenaknya saja menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menjadikan Kuma sebagai tikus laboratorium. Luffy sependapat dengan Bonnie, sementara Chopper terlihat penasaran ras spesial macam apa sebenarnya Bartholomew Kuma itu. Luffy, Chopper, Bonnie, dan Jinbe yang sudah kembali ke kondisi tubuh yang normal kemudian bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Di waktu yang bersamaan, sebagian anggota kelompok topi jerami yang lain berikut Thousand Sunny-nya dibawa terbang oleh Megazord Vega Force One. Vegapunk Lilith mengatakan Vega Force One menggunakan mesin di punggungnya sebagai propeller dan anti-gravitasi untuk bisa terbang. Franky terlihat sangat takjub dengan penjelasan itu. Namun Lilith menyayangkan Vega Force One hanya bisa dioperasikan di sekitaran Egghead Island saja, karena hanya di pulau itu saja yang sudah menerapkan teknologi Island Aircon. Tetapi Vegapunk Lilith bilang suatu saat nanti dia pasti bisa membuat Vega Force One bisa beroperasi di mana saja. Nah, ketika dibawa terbang itulah Usopp melihat ada monster di bawah mereka yang mana sepertinya itu adalah monster hologram yang ditemui oleh Luffy sebelumnya. Pernyataan ini diperkuat dengan kata-katanya Lilith yang menyebutkan kalau kapten kelompok topi jerami sepertinya sedang bikin ribut di kota bawah. Kelompok ini pun akhirnya sampai juga di lokasi tujuan yang Vegapunk Lilith sebut sebagai Egghead Kota Masa Depan. Lilith kemudian menjelaskan bahwa laboratorium yang berada di atas awan disebut dengan Lab Base, sementara yang di daratan, tempat di mana para pekerja dan peneliti tinggal, disebut dengan Favirio Base. Awan yang menjadi tempat berdirinya laboratorium Vegapunk jenisnya sama dengan awan yang ada di Skypiea, di mana ada pulau awan dan lautan awan. Franky terlihat luar biasa takjub melihat semua itu karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Begitu Thousand Sunny sudah diparkirkan, seluruh kru turun dari kapal mengikuti Lilith, kecuali Roronoa-Zoro dan Brook yang memilih untuk tetap tinggal menjaga kapal karena masih belum bisa mempercayai Lilith. Sebelum memasuki laboratorium, Lilith menyuruh para kru topi jerami untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Dari semua kru yang berganti kostum, kostumnya Nami dan Robin mungkin akan membuat kalian merasa begitu gemas. Sementara itu di dalam lab, Vegapunk Shaka yang terlihat sedang teleponan dengan seseorang mengatakan bahwa menjadi jenius juga berarti bisa mengetahui masa depannya sendiri. Orang yang menjadi lawan bicaranya terdengar bingung dengan apa yang Vegapunk Shaka maksud.
Vegapunk Shaka kemudian menjelaskan bahwa mungkin Vegapunk akan segera mati dalam waktu dekat. Orang yang sedang Vegapunk Shaka ajak bicara itu ternyata adalah Monkey the Dragon. Dan Vegapunk pikir Dragon perlu tahu apa yang dia pikirkan itu. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.